Lokal ini yang bisa memagari dampak ekstrimnya. Apa itu kearifan lokal? Ada 3 ranah dominan. Satu, tata tertib dalam melakukan hubungan manusia dengan Tuhan. Berarti harus keimanannya diperkokoh, keyakinannya diperkokoh. Maka kata api, kata api Sukarna, kalau kita sudah bertuhan dan kokoh imannya, setiap pekerjaan, kerja keras, kerja ikhlas, tuntas masalah. Ini pola pikir leluhur kita yang diterapkan sudah beribu-ribu tahun. Sebelum abad Masehi sudah dipraktekkan itu. Nah, kenapa sekarang tidak? Yang ketiga? Nah, itu yang ketiga. Yang kedua itu tadi. Yang kedua, bahwa budaya gotong royong ini memiliki ruh suci perjuangan dalam segala aspek. Ya. Sekarang ini gotong royong ini dimobilisasi karena sembako, karena kepentingan politik. Ya. Kalau gotong royong yang murni tidak dimobilisasi, lahir dari kesadaran dari lubuk yang paling dalam. Inilah yang sekarang terjadi fenomena di dalam jiwa-jiwa bangsa kita ini, termasuk elit-elit politik, elit-elit pemerintah. Ya, tingkat kesadarannya inilah semakin lemah. Ya. Karena di dalam kepemimpinan baik tingkat pimpinan bawah sampai tingkat tinggi, nomor satu adalah kekuatan spiritualnya. Akal ini mengikuti akal sehatnya ini. Kalau spiritualnya kita baik, akal pun akan baik. Tapi kalau spiritualnya kropos, yang muncul akal-akalan. Iya, ini yang terjadi sekarang. Yang sekarang terjadi. Jadi akal sehatnya terkubur dengan kebutaan spiritualnya. Makanya leluhur Sumedang selalu mengajarkan spiritual, kejiwaan, bukan supranatural, tapi beda itu. Berbeda itu hal-hal gaib dengan supranatural. Itulah. Betul. Jadi inilah kelemahan para pemimpin dari tingkat bawah sampai atas. Kesadaran. Nah, jadi kesadaran itu puncaknya yang tinggi, betul, yang melahirkan cahaya. Tadi insun madangan untuk cahaya. Nah, itulah. Nah, kalau bicara konteks dengan Sumedang secara peradaban, Sumedang itu tua. Kalau saya menggali dari naskah-naskah lama, naskah-naskah kuno, jauh sebelum abad Masehi itu sudah ada peradaban. Sejak zaman Nabi Nuh itu di Sumedang sudah ada peradaban. Betul. Ada manuskripnya, ada sumber primernya, tinggal bagaimana kita menggali, menganalisis, dan disondingkan dengan sumber-sumber lain. Nah, ini sedang dikaji. Betul. Ya. Kalau dalam konteks Masehi, bahwa Sumedang ini ada beberapa tingkatan peradaban. Yang satu di abad Masehi itu Medang Kahyangan, ini adalah kaki gunung Tampomas. Ini salah satu bukti. Salah satu bukti. Jadi kerajaan Medang Kahyangan itu di Tampomas di daerah Narimbang. Itu sejaman dengan Salakanagara. Sejaman dengan Salakanagara. Karena zaman Salakanagara walaupun tulisan Wangsakerta dianggap kontroversi, betul. Tetapi paling tidak menjadi dasar petunjuk. Iya. Karena yang diumpetin naskah itu diumpetin tuh, tidak disentuh oleh Belanda, dimunculkan saat ini jadi kontroversi. Itu mohon maaf, itu disembunyikan oleh penjajah Belanda. Disembunyikan oleh beliau, oleh pemilik naskah. Oh, oleh pemilik naskah, bukan diambil oleh penjajah, bukan. Nah, ketika abad-abad berikutnya dimunculkan naskah-naskah itu dianggap kontroversi.
Karena mungkin salinannya, Dianggap salinan. dua ada hal-hal mungkin kurang penuh dengan logika sejarah. Ya. Tapi menurut kajian saya paling tidak bisa menjadi dasar petunjuk. Karena semua sejarah itu spekulatif, Betul. tidak ada yang benar 100%. Paling tidak logis dan mendekati kebenaran. Kan begitu sejarah. Iya, harus begitu. Ya, belum ada pengaruh kekuasaan. Betul. Jadi sejarah itu tidak lepas dari pengaruh kekuasaan juga. Banyak sejarah Sumedang dibelokkan. Iya, kan Gitu. kekuasaan itu kan menjadi tolok ukur. Tolok. Siapa yang berkuasa pada saat itu, dia punya hak untuk merubah Harus sesuai merubah dengan sejarah. selera politiknya kan. Ya. Dan itu begitu ya. Ya. Tiap pergantian kekuasaan selalu terjadi Ya. distorsi sejarah. Padahal dari perjalanan peradaban dari awal sampai saat ini, para pemikir-pemikir di kita ini di Indonesia itu sudah begitu masif, ya, menggali, yaitu wujudnya Pancasila. Iya. Itulah sebagai cermin bangsa Nusantara yang tidak bisa dimiliki oleh negara-negara lain. Warisan nilai ya. Warisan ideologi yang paling masih. tinggi itu. Ya, karena dirusak nilai-nilai Pancasila, ketulah. Ketulah ya. Ya. Para pemimpin hatinya digelapkan, otaknya diganti dengan materialisme, dengan jabatan, harta, kekuasaan, tahta, mengabaikan telah nilai-nilai moral. Maka kalau Indonesia ingin baik menjadi bersuara dunia sesuai dengan tatanan leluhur, ya kembali ke Pancasila. Nggak ada jalan lain. Itu pedoman yang kita miliki. Pokok kesepakatan leluhur dengan para pendiri. Betul. Ini yang tidak disadari oleh para pemimpin sekarang. Betul. Malah diutak-atik, diarahkan ke liberalis kapitalis. Belum ada pengaruh komunisme sisi kiri. Kadang-kadang muncul demokrasi Pancasila. Bohong. Itu hanya sebagai nama saja. Ya. Prakteknya kan Ya. barat ya. Liberal. Kalau ada yang ketakutan bahwa demokrasi Pancasila seolah-olah demokrasi terpimpin. Iya. Bukan begitu. Demokrasi Pancasila ada yang keliru juga ya. Yang memimpin itu musyawarah mufakat. Harus menjadi wujud yang mempraktekkan musyawarah mufakat. Itulah pemimpinnya. Betul. Karena mufakat hikmah dan kebiasaan perwakilan surah Tuhan. Betul. Itu surah Tuhan. Hikmah kebijaksanaan itu surah Tuhan. Hikmah dan kebijaksanaan ya. Surah Tuhan itu. Betul, Ki. Ini yang diabaikan oleh para pemimpin sekarang. Nah, itu. Ya, sekarang banyak para tokoh-tokoh berteriak-teriak kembali Pancasila, tapi kok kelompok lain. Nah, tidak konsisten dengan teriakan. Nah, jadi maka dari tahun 2002 itu sudah mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Sudah diganti dengan undang-undang yang mengarah kepada kapitalistik, liberalisme. Ya. Maka acak hadis karena tidak cocok. Maka bangsa Indonesia yang cocok itu Pancasila sebagai pasapah ideologi. Jadi selama 30 tahun Orde Baru berkuasa dengan sistem nilai dimanipulasi kan oleh kediktatorannya seorang jenderal TNI karena ditambah dengan 30 tahun reformasi Sami mau malah memperkuat budaya korupsi, penyimpangan. Ya itulah. Maka di Indonesia ini soal kesukuan clear, kebinekaan sudah di-cover di dalam jiwa Pancasila itu. Sudah tidak ada perang suku. Sudah clear. Kalau di negara lain masih terjadi perang suku. Negara-negara Islam itu, negara-negara Islam kan banyak begitu ya. Seperti itu. Jadi makanya Sumedang ini harus menjadi barometer soal penguatan budaya Kasundaannya. Sunda itu kan cahaya. Sumedang itu kalau dalam etimologi itu Sunda, itu Sunda, Medang itu suatu tempat yang berkaromah. Suatu tempat yang berkaromah itu Medang. Ya, Medang. Jadi Sunda berada di tempat yang berkaromah, berarti sakral, nilai. Gitu. Bukan suku. Betul. Gitu.
orang keliru ya, keliru dan mengikuti kekeliruan itu. nah, Itu yang lebih aneh lagi. iya. Jadi terjadi penyempitan tentang definisi Sunda. Betul. Dua, terjadi di Sumedang ini adalah krisis ketokohan. Betul. Ketiga, pihak pemerintah dengan masyarakat itu belum bersatu di dalam mengelola budaya. Mestinya ada pemilahan. Kalau pemerintah itu mengolah negara, kan gitu. Kalau masyarakat adat mengolah nagari, alam lingkungan. Iya, betul. Pemerintah jangan ikut campur urusan teknis, mengolah lingkungan dan ada tradisi. Sekarang campur aduk. Sekarang ini campur aduk, ya punya anggaran, ya sebagai pelaku. Iya benar, makanya ngaco. Maka ngaco. Inilah yang harus dibenarkan, yang dibetulkan, diluruskan sistem pemajuan kebudayaan. Oke, satu lagi nih, Chris, ya. Ketika dulu masa kerajaan Sumedang ya, Pajajaran akhir, ya, itu kan melaksanakan sistem tata kelola negara yang sangat bagus. Sampai pada fase Republik lahir ya. Dan para karungun kita dan para pemikir kita terdahulu kan itu dengan sangat bijak mengikuti alur politik pada waktu itu kan, dan bersedia kabupaten itu bergabung dengan Republik kan waktu itu ya. Itu kehebatan tokoh-tokoh Sunda kita kan, tidak menjadi pemberontak atau memisahkan diri kan, tidak kan? Itu hebat itu. Bahkan ikut membesarkan Republik ini. Pertanyaan saya Ki, dulu itu kan para karukun kita, tokoh-tokoh yang mewarisi karukun yang sangat luhung ya, dari peradaban Sunda Sumedang ini, melaksanakannya dengan sangat baik kan gitu. Sampai untuk masa transisi itu lahirlah RWS dan YPS itu sebagai dua lembaga leg spesialis yang bahkan ditugaskan oleh negara untuk mengelola tanah yang begitu banyak warisan dari para raja Sumedang. Nah, kemudian tiba-tiba muncul YNWPS gitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang bertentangan dengan kedudukan RWS dan YPS yang sudah lebih dahulu hadir kan. Nah, barangkali Tuwangsa bisa menjelaskan ini duduk perkaranya bagaimana? Tadi berbicara soal tatanan kenegaraan secara kosmologi. Tatanan kenegaraan di sentrio bumi itu kan ada beberapa. Satu, bahwa raja sebagai titisan Tuhan berarti monarki, dipegang oleh kaisar Cina. Dua, ada yang mengatakan bahwa raja itu simbol dari otokrasi. Dianggapnya bahwa raja simbol dari tangan Tuhan. Maka muncullah absolut, segala penyimpangannya. Itu dampak-dampak yang terjadi. Nah, kalau di Nusantara, di Pulau Jawa, di Sunda, memilih yang ketiga, aristokrasi. Bahwa raja sebagai simbol pelayan masyarakat, kebangsaan arahnya. Maka dilahirkanlah Tribuana Tangtu. Itu konsep dasarnya. Konsep dasar Karamaan, Keratuan, Karesian. Tangtu di Buana Karamaan itu wilayah para sepuh pengayom hukum lah. Karamaan tuh sama dengan keperabuan. Iya, gitu. Sistemnya keperabuan. Bentuknya kerajaan, sistem kenegaraan keperabuan. Sistem kenegaraannya keperabuan. Oh iya. Satu Karamaan, Karesian, Keratuan. Karamaan kalau di dalam alam demokrasi sebenarnya yudikatif, pengayom. Kalau Karesian ini ahli-ahli, para ahli agama, ahli ekonomi, segala macam, berarti legislatif. Ratu pelaksana kebijakan, berarti eksekutif. Nah, di Sunda ini sudah berlaku itu. Nah, itu sistemnya ratusan tahun kan itu. Dari tiga unsur tadi, Karamaan, Karesian, Keratuan, ada yang majelis tinggi disebutnya Dewan Tangtu. Oh, ada lagi ya? Ada lagi di atasnya. Kalau ini MPR-nya.
Oh, Dewan Tangtu. Dewan Tangtu itu yang menobatkan raja, ya, yang menasehati seluruh pemimpin-pemimpin. Ya, Nah, ya. itu Dewan Tangtu yang menentukan ketuk palunya kebijakan yang dijalankan oleh para raja. Dahulu begitu. Sekarang? Nah, sekarang muncul ada trasti, ada keraton-keraton, ada raja-raja di Sumedang. Apakah penobatan raja itu sudah sesuai dengan tata nilai? Siapa yang mengangkat? Siapa yang menobatkan? Di mana dinobatkan? Wah, ini menarik ini dengan pertanyaan. Ya. Kehadiran keraton itu Ya, harus bagaimana? Harus tertanam. Jadi satu, ambil dari keramaan, ambil dari keresian, ambil dari keratuan. Jadilah Dewan Tangtu itu yang menobatkan. Apakah sudah dilaksanakan sistem itu atau belum? Betul. Kalau tidak sesuai dengan tatanan leluhur, nggak sah. Atau paham dengan sistem yang kita Apakah miliki, ya? tidak paham atau itu? Itu pertanyaannya. Siapapun rajanya, paham dengan sistem itu, ya? Mau si A, mau si B, yang penting dijalankan tata nilainya. Tata nilainya, betul. Ya. Ada tradisinya supaya raja-raja simbol ini memiliki aura, karisma, tidak jadi bahan rebekan. Ini yang belum terjadi. Jadi bahan ejekan. Jadi kadang-kadang jadi bahan hinaan malah. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, kembalikan ke tatanan awal kaluhur orang. Itu konsep yang pasti menjamin, ya. Menjamin. Berdirikanlah ke Dewan Tangtu. Nah, di kita ada beberapa organisasi. Sudah mencukupi. Ada YPS, ada RWS. Ya. Ada gitu-gitu. Betul. Ada sekeselen, kan bisa ngambil RWS jadi keramaan, dari YPS jadi keresian karena ahli-ahli ekonomi ada di sana. Tinggal ngangkat siapa yang jadi raja. Jadi kita Sumedang. Kalau itu tidak ditempuh, raja-raja simbol yang sekarang pasti dianggap oleh orang lain ini abal-abal, dagelan, kan kasihan. Betul. Kasihan. Maka Sumedang harus seperti itu, kembalikan ke tata awal supaya simbol raja seperti sultan di orang lain, seperti di Solo, di Jogja, ada karisma. Iya, ada karisma. Ini hilang sama sekali. Itulah Sumedang karena tidak sesuai dengan tatanan. Tidak dibatasi siapa rajanya, tapi kembalikan ke tatanan yang diwariskan oleh raja-raja Sumedang. Itu yang terjadi. Betul. Ini pertanyaan terakhir nih. Apa yang menyebabkan rakyat Sunda Sumedang berikut para tokohnya, mungkin juga budayawannya, senimannya dan seterusnya meninggalkan, seolah-olah ya dalam tanda petik meninggalkan ageman tatanan yang sudah ada, yang ini sudah dibuktikan sangat bagus sekali kan. Apa sih kira-kira yang menyebabkan itu? Tadi satu, miskin literasi. Jadi miskin pemahaman soal sejarah dan budaya. Malah sejarah Sumedang itu nggak capruk sampai hari ini. Yo, nggak capruk ya? Nggak capruk. Terutama dalam menempatkan nama-nama raja dan masa kekuasaan. Maka harus seminar. Harus ya. Menurut kelompok ini tahun sekian. Menurut kelompok ini tahun sekian. Jadi Pak aku tanpa melakukan kajian ilmiah. Sejarah itu harus berdasarkan kajian akademis. Karena harus logis dan ada faktanya. Nah, beda dengan mitos. Kalau mitos itu adalah leluasa, keyakinan sesuatu hal yang akan terjadi sebelum terjadi, kan gitu. Jadi itu di Sumedang ini. Baik, gua menganggap ini paling benar, ini paling benar. Nah, itu penyakit. Bumaing yang muncul tuh ya, semua mengistimewakan dirinya. Nah, itu. Terus kenapa ada RWS? Karena kita kan ada 3 aspek yang harus dilihat dari historikal peradaban. Satu, paham dinasti. Berarti abad kerajaan mulai dari mana? Kedua, ada prasasti. Ada dokumen-dokumen kerajaan. Ketiga, ada trasti.
trustee, pelanjut yang dipercaya. Oh iya, trustee, iya. Nah, dalam hal ini, secara organisasi kekinian, RWS itu diperintahkan sebagai terah tegak pewaris dari kerajaan. Sumedang Larang berarti dari Pajajaran, penerus Pajajaran. Betul. Nah, karena Sumedang sebagai penerus Pajajaran berarti asetnya, dokumennya diserahkan ke Sumedang Larang. Maka abad kerajaan berakhir di Sumedang Larang. Nah itu, jadi mereka itu tidak paham tentang filsafat sejarah, tentang bagaimana menggali aspek-aspek yang lain, ontologinya, epistemologinya. Betul. Hampir semua bidang itu tidak paham ya. Tidak paham. Makanya kasapruk ya kata Ki Wangsa ya. Makanya menggali sejarah itu berdasarkan metodologi filsafat. Iya. Gitu. Untuk mencari suatu nilai-nilai kebenaran. Kan gitu. Ada 3 aspek. Tadi ada yang disebut epistemologi. Asal usul pengetahuan itu dari mana? Dikejar kan? Sampai ke akar-akarnya. Karena filsafat itu adalah perenungan yang mendasar. Ya, jadi perenungan yang mendasar sampai ke akar. Dikejar itu. Kedua, ontologinya. Dari benda-benda yang dapat dilihat, apa nilainya? Itu yang menggali soal nilai. Kan begitu. Jadi 2 unsur itu aja bisa menggali sejarah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi epistemologinya bagaimana, ontologinya bagaimana. Nah, jadi mereka itu tidak paham soal sejarah. Ya. Oke, terakhir Ki, bagaimana Ki menularkan ya kepada generasi sekarang yang masih tersisa supaya mereka paham betapa sejarah Sumedang itu luar biasa hebat dan bagus. Dengan cara gerakan-gerakan sosialisasi tentang intelektual kesenian. Jadi lebih pada peningkatan pada tingkat kesadaran pikiran untuk memahami suatu budaya. Itu yang harus digulirkan. Bukan hanya dengan kekuatan tadi ritual-ritual, itu kan bagian dari alat siar. Nah, sekarang itu ritual yang lebih banyak. Saya menonjolkan kan ritual. Kalau diarahkan kepada nilai-nilai intelektual, nanti dipraktekkan dengan kehidupan sehari-hari. Kan gitu, gotong royong, silih asah, silih asih, silih asuh. Gitu, saaji, sarasa, sarumasa, sabobot, sapyahanean, itu dipraktekkan. Kan gitu. Aduh, ini mengingat waktu. Dan tapi seluruh poin yang diharapkan tadi dijelaskan sudah semua dijelaskan oleh Ki Wangsa ya. Jadi demikian pemirsa nih, obrolan yang cukup dalam menurut saya ya. Jadi diskusi dengan tokoh Sumedang ini. Semoga apa yang disampaikannya menjadi rujukan buat kita semua. Saya tidak akan menyimpulkan, silakan simpulkan sendiri oleh saudara-saudara semua. Tapi apa yang disampaikan oleh Ki Wangsa tadi merupakan poin-poin yang harus menjadi tugas kita bersama untuk kembali pada jati diri kita sebagai orang Sunda. Begitu kita. Demikian perbincangan pada hari ini dengan tokoh Ki Wangsa atau W.D. Darmawan Ider Alam. Semoga di lain waktu kita akan bisa berjumpa lagi dengan pemaparan yang lebih spesifik lagi. Demikian, sampurasun.